Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Kembali saya ingin membagikan renungan. Sebelum kita mendengarkan renungan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih hamba-Mu masih diberi kesempatan untuk membagikan renungan kepada yang mendengarkan renungan ini. Berkati mereka Tuhan Yesus, berkati hidup mereka, berikan kesehatan yang baik, berkati seluruh aspek hidupnya. Juga urapi hamba-Mu Tuhan Yesus, supaya apa yang hamba-Mu sampaikan hanya berasal dari Engkau. Tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa darah Yesus. Biar perlindungan-Mu sempurna atas hamba-Mu. Kuasai lidah bibir hamba-Mu, supaya apa yang hamba sampaikan hanya berasal dari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Renungan hari ini saya ambil dari Mazmur pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-8 sampai dengan ke-12. Demikian firman Tuhan. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Tema hari ini, saya beri tema, mari kita rajin dan semangat dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Karena firman Tuhan itu harus kita baca setiap hari, bukan seminggu sekali, sebulan sekali, kadang-kadang bukan, tapi setiap hari. Mari kita rajin dan semangat dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari ini. Kenapa kita mesti rajin dan semangat dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari? Karena kalau kita tidak rajin dan tidak semangat, pasti bacaan kita enggak tiap hari. Hari ini baca, besok lagi enggak semangat. Nanti semangat lagi baca, ntar enggak lagi. Jadi ada dua hal yang paling penting, yaitu kita harus rajin dan semangat dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bukan hanya membaca, tapi kita renungkan firman Tuhan itu setiap hari. Karena apa? Karena firman Tuhan itu sempurna dan menyegarkan jiwa. Jadi firman Tuhan itu sempurna dan menyegarkan jiwa kita. Jiwa kita itu butuh firman Tuhan supaya jiwa kita itu setiap hari disegarkan. Kita banyak menghadapi masalah, stres, beban hidup. Nah, itu perlu disegarkan jiwa kita. Kalau jiwa kita segar, makanya kita dapat menghadapi semuanya itu. Nah, firman Tuhan itu sempurna. Kalau ada yang sempurna, kenapa kita cari lagi yang tidak sempurna? Mari kita kejar yang sempurna, yaitu baca firman Tuhan dan renungkan firman Tuhan yang sempurna itu. Peraturan Tuhan itu tetap teguh. Kenapa peraturan itu teguh? Karena dia memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Hidup kita ini tidak banyak pengalaman, tapi kita butuh hikmat Tuhan untuk menghadapi hal-hal yang tidak kita ketahui. Oleh sebab itu kita butuh firman Tuhan, yaitu dan dengan membaca dan merenungkan, sehingga kita itu bisa menghadapi apapun juga, walaupun kita tidak berpengalaman, karena ada peraturan Tuhan yang memberikan hikmat kepada kita. Seringkali kita merasa peraturan Tuhan itu membelenggu kita.
Seakan-akan kita terikat. Tapi sebenarnya peraturan Tuhan memberikan kita hikmat untuk menghadapi tantangan di dunia ini. Karena kita tidak berpengalaman menghadapi tantangan ke depan di depan sana. Yang selanjutnya titah Tuhan itu tepat dan menyukakan hati. Jadi kalau ada yang tepat, kenapa kita cari yang tidak tepat? Jadi titah Tuhan itu tepat dan menyukakan hati kita. Waktu titah Tuhan diberikan kepada kita, itu tepat dan menyukakan hati kita. Perintah Tuhan itu murni dan membuat mata kita bercahaya. Jadi perintah Tuhan itu murni. Kalau perintah itu murni, maka jalanilah perintah itu. Saat kita menjalani perintah itu, mata kita akan bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Kalau kita mau hidup kudus atau suci, mari kita takut akan Tuhan dalam segala hal. Dalam menghadapi apapun juga, takut akan Tuhan. Otomatis kalau kita takut akan Tuhan dalam segala hal, pasti kita akan hidup kudus. Karena kita takut akan Tuhan dalam segala hal. Orang yang tidak hidup kudus karena tidak takut akan Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus menjalani hukum-hukum Tuhan tersebut. Saat kita lakukan semuanya dengan dasar kita mengasihi Tuhan. Bukan dengan dasar karena disuruh. Kalau kita melakukan semuanya itu dengan dasar kita mengasihi Tuhan. Otomatis saat kita mengasihi Tuhan, melakukan semuanya, firman Tuhan, perintah Tuhan, titah Tuhan, semuanya kita lakukan, makanya akan ada upah yang besar yang akan diberikan Tuhan untuk kita. Sehingga kita dapatkan sesuatu yang dari Tuhan untuk hidup kita. Baik hikmat, baik tuntunan, baik mengalami banyak masalah kita bisa melewati, itu adalah upah yang besar bagi kita. Apalagi upah yang besar yang Tuhan sediakan di surga nanti. Terima kasih, biar renungan ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Ajar kami menyadari bahwa firman-Mu itu sempurna. Jadi firman-Mu itu akan menyegarkan jiwa kami. Jiwa kami yang dahaga, jiwa kami yang lemah, lesu dapat disegarkan oleh firman-Mu. Peraturan-Mu itu teguh Tuhan Yesus. Karena memberikan kami hikmat untuk kami menghadapi dunia ini. Karena kami tidak berpengalaman dalam menjalani hidup ini. Titah-Mu itu tepat Tuhan, karena menyukakan hati kami. Kami percaya titah Tuhan luar biasa. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata kami bercahaya. Perintah-Mu sungguh luar biasa, murni dari segala satu. Dan takut akan Engkau itu adalah suci. Sehingga kami bisa hidup kudus karena takut akan Engkau Tuhan Yesus. Biar hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Hukum-Mu itu benar, tidak ada yang salah. Kan hukum-Mu adil dan semuanya. Biar kebenaran ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Berkati yang mendengar. Terima kasih Tuhan Yesus. Materaikan firman ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin.